Hai semua, jadi di video kali ini aku mau versusin nih dua instrumen investasi, yaitu reksadana dan juga peer-to-peer lending. Oke, jadi kenapa aku tertarik membahas dua instrumen investasi ini? Karena dua instrumen investasi ini adalah investasi yang paling gampang menurut aku sendiri kalau kita baru pertama kali terjun ke dunia investasi. Jadi baik antara reksadana dan juga peer-to-peer lending itu sangat friendly user untuk para pemula. Karena gimana pun juga kita bisa langsung berinvestasi tanpa kita perlu banyak punya kemampuan dalam memilih instrumen investasi. Yang penting kita lakukan adalah bagaimana kita memilih sebuah platform dan juga produk investasinya, serta mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan investasi tersebut. Beda halnya kalau kita mau berinvestasi di properti misalkan, ataupun berinvestasinya di saham atau di cryptocurrency. Nah, itu kan perlu skill tersendiri ya untuk bagaimana kita bisa sukses di instrumen investasi tersebut. Entah itu belajar analisa, entah itu bagaimana kita melakukan promosi, lobby-lobby untuk menjual properti kita dan lain sebagainya. Nah, itu kan tentunya tidak ramah untuk para pemula. Tapi di sini aku mau sharing aja beberapa instrumen investasi yang mungkin tentunya bermanfaat buat kalian. So, buat kalian yang merasa kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Reksadana dan juga peer-to-peer lending. Oke, kita bahas dulu untuk pengertiannya. Oke, secara umum, reksadana dapat diartikan sebagai sebuah wadah atau instrumen investasi yang menghimpun dana investor, yang mengumpulkan dana investor dari banyak orang. Kemudian dana tersebut akan dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Jadi manajer investasi ini adalah sebuah perusahaan yang sudah kredibel, yang sudah memiliki kemampuan dalam mengelola dana investor. Kemudian dana itu akan diinvestasikan lagi ke dalam berbagai macam bentuk instrumen investasi seperti saham, obligasi, ataupun pasar uang. Untuk jenis-jenisnya reksadana ada berbagai macam jenis. Ada reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana saham, campuran, indeks, dan lain sebagainya. Jadi contohnya nih, kita pakai satu contoh reksadana saham. Nah, kalau kita berinvestasi di reksadana saham, maka manajer investasi tersebut akan mengelola dana kita, kemudian dibelikan berbagai macam jenis saham yang tentunya sudah dianalisa, sudah diteliti dan dipelajari lebih lanjut, sehingga diharapkan di masa depan itu bisa menorehkan profit untuk para investor. Nah, kalau peer-to-peer lending sendiri itu adalah sebuah instrumen investasi yang mempertemukan antara si peminjam dan juga pemodal atau investor. Kalau kita berinvestasi di peer-to-peer lending ini sama dengan kita itu ikut membantu dalam melakukan pendanaan kepada orang lain, entah itu tujuannya untuk konsumtif ataupun untuk usaha. Nah, lalu untuk regulasinya bagaimana? Nah, baik reksadana dan juga peer-to-peer lending itu semestinya sudah mendapatkan izin dari OJK. Karena kedua instrumen investasi ini memang sudah legal di Indonesia. Yang penting sudah mengantongi izin. Nah, kalau kalian tertarik untuk berinvestasi di reksadana, itu kalian bisa menggunakan platform Bibit ataupun gunakan Bareksa. Kalau kalian mau daftar di Bibit, bisa cek link di kolom deskripsi. Kalau kalian mau berinvestasi di peer-to-peer lending, kalian bisa gunakan Asetku ya. Jadi linknya aku taruh di kolom deskripsi juga untuk cara pendaftarannya. Bagaimana mekanisme untuk keuntungan dan kerugiannya? Nah, kalau kalian berinvestasi di reksadana, keuntungan kalian itu didapatkan dari pertumbuhan aset dari investasi kalian. Contohnya kalian berinvestasi di reksadana saham. Nah, kalau saham-saham yang dibelikan oleh manajer investasi tersebut naik, maka di sana kalian akan mendapatkan profit. Tapi kalau ternyata saham-saham yang diberikan itu lagi turun atau market secara umum lagi turun, maka investasi kalian juga ikut turun. Nilai investasi kalian akan turun. Nah, kalau di peer-to-peer lending sendiri, keuntungan yang kita dapatkan itu adalah imbal hasil atau bunga yang diberikan oleh para peminjam. Nah, kalau untuk resikonya sendiri itu didapatkan kalau seandainya ada pihak ataupun peminjam yang gagal bayar. Kalau gagal bayar berarti duit kita hilang dong. Tenang dulu, kalau kita berinvestasinya di peer-to-peer lending, itu biasanya kita dapat jaminan asuransi dari pihak penjamin asuransi tersebut. Jadi contohnya kalau kalian pakai Asetku, di sana ada penjaminnya ya. Jadi kalau kita berinvestasi dan terjadi gagal bayar oleh investor, maka dana kita ataupun total dana yang kita investasikan itu akan dikembalikan 100%. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau dana kita hilang ataupun gimana.
Lalu likuiditasnya bagaimana? Nah, misalkan kalau kalian masih bingung apa itu likuiditas, maksudnya likuiditas itu adalah seberapa gampang instrumen investasi tersebut itu dicairkan. Jadi ketika kita butuh dana, seberapa cepat ataupun seberapa mudah kita mencairkan dana tersebut. Nah, ini aku pakai contoh pengalaman aku ya. Kalau aku berinvestasi di reksadana saham, itu biasanya untuk likuidasi ataupun pencairan itu bisa memakan waktu sampai 7 hari kerja. Itu tadi kalau reksadana saham ya, tapi kalau kalian investasinya di reksadana pasar uang misalkan, itu pencairannya bisa lebih cepat. Bisa 2 hari aja. Lalu bagaimana kalau di peer-to-peer lending? Nah, kalau kita investasinya di peer-to-peer lending, itu kan kita ada janjian ataupun kontraknya. Nah, misalkan kalau kita pilih produk peer-to-peer lending yang 3 bulan, pendanaan 3 bulan, maka sebelum tenor itu jatuh, kita belum bisa mencairkan dana kita. Jadi kita harus menunggu dulu sampai tenornya habis. Ya, sebenarnya ini mirip aja kalau kita investasinya di deposito. Nah, kalau kita cairkan deposito kan kita harus tunggu dulu. Misalkan kalau kita mau deposito setahun, ya kita harus tunggu setahun. Kita tidak boleh main nyerobot aja untuk cairkan besok. Bisa jadi kalau kita melakukan itu dikenakan biaya tambahan atau kena penalti. Nah, bagaimana untuk rasio keuntungannya? Nah, kalau teman-teman investasinya di reksadana, itu kalian akan dihadapkan dengan resiko ketidakpastian pasar. Karena investasi di reksadana itu naik dan turun ya, teman-teman. Jadi misalkan kalau kalian investasinya untuk jangka waktu panjang atau jangka waktu pendek, itu profitnya itu bisa naik dan turun. Setiap tahun itu bisa berubah-berubah sesuai dengan kondisi ekonomi. Nah, tapi kalau kalian investasinya di peer-to-peer lending, itu biasanya cenderung stabil. Jadi misalkan kalau kita sedang pilih sebuah produk, itu kita sudah bisa tahu di awal berapa return ataupun keuntungannya. Biasanya dari 15 sampai 19% per tahunnya. Oke, jadi apa kesimpulan dari pembahasan kali ini? Nah, baik untuk reksadana ataupun peer-to-peer lending itu sama-sama punya plus minusnya masing-masing. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut dan juga tetaplah berinvestasi di tempat yang kalian pahami. Jangan mudah tergiur dengan investasi yang menjanjikan return tinggi dengan waktu yang cepat. Semua jenis investasi itu punya resikonya masing-masing, punya plus minusnya masing-masing. Jadi pelajari dulu di mana kalian mau investasi. Secara pribadi, aku investasi di kedua tempat ini. Jadi yang namanya sebuah prinsip, don't put your egg in one basket. Jadi jangan simpan semua aset kalian itu di dalam satu wadah investasi. Contohnya kalau kalian investasi di saham, jangan cuma taruh di saham aja. Tapi lakukan diversifikasi, pecah aset kalian di berbagai macam instrumen investasi. Bisa taruh di reksadana, bisa di peer-to-peer lending, di kripto, di properti, dan lain sebagainya. Nah, misal kalau satu instrumen investasi kita turun, maka instrumen investasi yang lain mungkin bisa mengcover, sehingga kita tidak kehilangan semua dana kita. Jadi kalau kalian tertarik untuk berinvestasi di reksadana, itu kalian bisa gunakan aplikasi Bibit. Nah, kelebihan dari aplikasi Bibit ini ada robo-advisor-nya, yang membantu kita untuk memberikan saran, kira-kira produk investasi apa yang paling cocok untuk kita. Ini didasarkan lagi dengan profil resiko dan juga tujuan investasi kita. Kalian juga bisa dapatkan cashback 25.000 kalau kalian mendaftar di akun Bibit dengan kode referral aku. Jadi pertama kali ketika kalian mendaftar, itu kalian bisa gunakan kode kata kunci. Kemudian kalian top up paling nggak 100.000 dan gunakan rekomendasi Robo. Kemudian kalian bisa gunakan cashback tersebut. Jadi kalian dapat total 125.000. Nah, itu tadi kalau Bibit. Kalau kalian tertariknya di peer-to-peer lending, itu kalian bisa pakai aplikasi Asetku ya. Jadi di aplikasi Asetku ini, kalian juga bisa mendapatkan bonusnya saat kalian pertama kali melakukan pendaftaran dengan menggunakan kode referral aku ini. Dan untuk modal pendanaannya untuk pengguna baru, itu sekarang adalah Rp100.000. Selain itu, untuk keunggulan dari Asetku ini, kita ditemani ataupun didampingi oleh relation manager. Jadi relation manager ini membantu kita dalam memberikan saran ataupun informasi juga tentang Asetku ini. Dan aku juga sering dapat hadiah dari RM-ku atau relation managerku karena loyalitas aku dalam berinvestasi di peer-to-peer lending ini. So, kalau kalian sudah mendaftar Asetku, tapi kalian belum punya relation manager, itu kalian bisa chat aku personal di berbagai platform sosial media aku. Jadi kalian bisa cek di Linktree di bawah. Jadi nanti aku akan bantu pertemukan kalian dengan RM-ku, sehingga kalian juga bisa dapat reward-reward yang juga aku dapatkan dari investasi Asetku ini. Oke deh, sekian aja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut, bisa tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, saya Andre. Makasih.
Jadi kalau kalian tertarik untuk investasi di reksadana, kalian bisa gunakan aplikasi Bibit ya. Jadi kelebihan dari Bibit ini ada robo advisor-nya, yang mana robo advisor ini membantu kita dalam memberikan saran instrumen investasi apa yang cocok buat kita sesuai dengan profil resiko